Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zain Mardika, stambuk F551-18077. Saya dari kelompok 9. Video ini dibuat untuk keperluan tugas final praktikum kecerdasan buatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan pada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga dengan artificial intelligence atau hanya disingkat AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Andreas Kaplan dan Michael Henlein mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut dan menggunakan pembelajaran tersebut dengan mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain sistem pakar, games pada komputer, logika fuzi, jaringan saraf tiruan, dan robotika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Abdul Qoir, stambuk F551-18104. Jadi kecerdasan buatan itu kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga intelijensi artifisial atau dalam bahasa Inggris itu artificial intelligence atau hanya disingkat AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Jadi kecerdasan buatan memiliki pengaruh dalam game playing, seperti contohnya pada game Tic-Tac-Toe, kecerdasan buatan memiliki peranan dalam pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Rivaldi, stambuk F551-18080. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan dari teman saya, yaitu bukan hanya sekedar pengambilan keputusan saja, kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Hal ini membuat sistem pada game dapat berkembang juga. Teknik yang metode keseluruhannya dan kecerdasan buatan. Bagaimanapun, pengguna kecerdasan buatan pada game biasanya merujuk pada sekumpulan algoritma yang di dalamnya termasuk teknik dari teori kontrol, robotik grafis, komputer, dan pengetahuan komputer secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edward Dandi, stambuk F551-18085. Game Tic-Tac-Toe menggunakan algoritma Minimax. Di sini saya akan menjelaskan algoritma Minimax. Algoritma Minimax merupakan algoritma yang digunakan untuk menentukan pilihan dengan tujuan memperkecil kemungkinan kehilangan nilai maksimal komputer. Prinsip dasar pada algoritma Minimax ini adalah jalur yang akan dipilih merupakan jalur maksimum atau max node yang akan menghasilkan nilai maksimum di jalur tersebut, dan saat lawan yang akan bermain akan meminimalkan atau min node. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pramudianan Saputra, stambuk F551-18079 dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Melalui teknik ini, penelusuran pohon permainan akan dilakukan hingga depth first search, menemukan goal state atau telah selesai menelusuri keseluruhan pohon permainan. Hasil penelitian menunjukkan algoritma Minimax ini akan berganti giliran memainkan giliran pemain dan kemudian memilih nilai yang paling kecil, yang merupakan gerakan terbaik yang dilakukan pemain. Hingga pengujian memperhatikan algoritma Minimax mampu menganalisis segala kemungkinan posisi permainan untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Ketika algoritma Minimax digunakan untuk proses data dengan ukuran memasukkan yang besar, karena proses ini membangun pohon pencarian dengan algoritma ini memiliki kompleksitas algoritma eksponensial.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Ridawani, stambuk F551 Sini saya akan menjelaskan tentang game tic-tac-toe. Game tic-tac-toe merupakan permainan klasik berjenis permainan papan atau board game dengan papan permainan berukuran bervariasi. Board game adalah permainan dengan kepingan-kepingan yang ditempatkan di atas, dipindahkan dari atau digerakkan di atas suatu permukaan khusus. Permukaan khusus itu disebut dengan papan permainan atau sigiro. Kotak-kotak tersebut akan diisi dengan icon yang harus membentuk sebuah garis berupa horizontal, vertikal maupun diagonal. Dan terdapat waktu atau timer yang telah ditentukan untuk menyelesaikan permainan tersebut. Icon-icon tersebut dapat berupa tanda X ataupun bulat. Ada juga beraneka ragam tergantung sang pembuat atau developer game tersebut. Pada penjelasan sebelumnya, game ini menggunakan algoritma Minimax yang bisa menyebabkan artificial intelligence mampu memprediksi gerakan sang pemain, sehingga artificial intelligence dapat berusaha menghalangi pemain untuk dapat mencapai kemenangan. Selain menghalangi pemain untuk mencapai kemenangan, artificial intelligence pada permainan ini juga sekaligus membuat strategi untuk dapat memenangkan permainan, dalam artian untuk mengalahkan sang pemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Pamungkas Lomarang, stambuk F551 18088. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang bagaimana cara main dari game tic-tac-toe. Game tic-tac-toe memiliki goals atau tujuan untuk menempatkan icon dengan membentuk sebuah garis secara vertikal, horizontal maupun diagonal sebelum waktu yang telah ditentukan habis. Pemain harus bisa mengatur strategi terlebih dahulu untuk bisa membuat garis tersebut, karena terdapat lawan atau komputer yang telah diberikan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang biasa juga disebut dengan AI, sehingga komputer tersebut dapat menghalangi jalan dari pemain tersebut untuk membuat sebuah garis terlebih dahulu. Pemain akan dinyatakan menang dalam permainan ini jika berhasil menempatkan icon Olaf menjadi sebuah garis secara horizontal, vertikal maupun diagonal, dan juga komputer akan dinyatakan menang jika komputer berhasil membuat garis secara vertikal, horizontal, dan juga diagonal dengan icon snowflake. Pada game ini, pemain dan komputer akan dinyatakan seri jika tidak ada yang berhasil membuat garis secara vertikal, diagonal, maupun horizontal dengan icon tersebut. Jadi, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai tugas yang telah diberikan dalam praktikum kecerdasan buatan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.